wah berarti harus ngikutin bumper ini, wah lebih ini. Karena sebenarnya di modifikasi itu ya tadi keasikannya adalah ketika membangun. Prosesnya sebenarnya. Kalau udah jadi mah sebenarnya rasanya gitu-gitu aja. Iya. Kalau udah dimilikin ya gitu aja rasanya, udah kayak masuk angin aja sebenarnya sih. Ya udah, tapi kalau belum jadi nih penasaran banget dan itu yang harus kita maintain sebenarnya. Rasa itu, makanya itu yang bikin nagih sih sebenarnya kalau gue. Hai, selamat malam sahabat Garasi. Selamat datang di live Instagram official Garasi barengan sama Black Experience. Kalau kamu udah mantengin Instagramnya Garasi, pastinya tahu banget dong kalau malam hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seputaran bagaimana sih untuk memodifikasi mobil yang baik dan juga benar, terutama buat kamu pemula yang pengen memulai untuk memodifikasi mobil. Nah, tapi nih ada satu yang penting ya yang harus kamu tahu, karena kali ini official Garasi punya promo yang sangat menarik buat sahabat Garasi ini, dan kamu bisa merayakan kebersamaan beli mobil pilihan dengan DP 25%, dan promo ini berlaku cuman di bulan ini aja ya. Jadi udah jalan dari tanggal 16 November kemarin sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Jadi jangan sampai kelewatan banget nih promonya. Dan selain itu garasi.id ini juga ada promo 12 liburan aman. Jadi di sini kamu bisa ganti oli, servis mobil spuring balancing, dan juga servis menarik lainnya, diskon sampai 50.000. Jadi lumayan banget ya. Untuk detail promo kamu bisa cek di website garasi.id. Di live kali ini ya, sahabat Garasi, pastinya giveaway itu tidak akan terlewatkan dan tidak akan ditinggalkan pastinya sama kamu. Nanti akan ada giveaway di akhir acara, pastinya di garasi.id. Di akhir sesi obrolan, hadiah voucher jasa servis garasi.id dengan total Rp500.000. Jadi kamu wajib banget pantengin live ini sampai beres biar tahu kira-kira kayak gimana ya nanti giveaway-nya ya. Oke, kalau gitu udah gak sabar banget nih malam hari ini pengen ngobrol-ngobrol seputaran memodifikasi mobil ya, terutama buat yang pemula. Jadi stay tune terus. Laras gak sendiri pastinya, sudah ada Om Audi, juga ada Om Boy juga di sini. Aku manggilnya Om aja. Boleh. Selamat malam Om. Atuh, jadi atuh juga. Gitu. Dede. Siap. Dede. Tadi di offer kan udah bahas. Tongkrongan kita beda. Oke, siap. Tongkrongan Om zaman dulu, aku belum lahir. Oh gitu, beda masa ya? Beda generasi. Oke, nggak apa-apa. Ntar kalau karena gue dipanggil Om, berarti gue harus bayar berarti. Bayar ini kan, maksudnya bayar jasa. Bayar makan. Bayar boleh makan. Oke, ini kabar baik. Kita juga masih ada di tengah-tengah pandemi, tapi kalau ngomongin soal memodifikasi mobil, hobi mah harus tetap jalan ya Om ya. Ya harus dong. Justru itu yang bikin kita sehat. Punya aktivitas. Iya. Benar. Ini kalau sebelum kita ngobrolin tentang ini, apalagi pemula yang harus memulai memodifikasi mobil. Terakhir modif Om Audi apa, Om Boy apa? Terakhir modif yang dilakukan. Coba pengen tahu aku. Lu dulu. Terakhir yang dilakukan ganti velg. Ganti velg. Iya. Kapan tuh? Bulan lalu. Wih, baru juga ya bulan lalu. Iya. Kalau Om Audi gimana? Kalau gue aktivitas ya. Modif mobil terakhir, segelondong mobil gue modif. Murah ya. baru selesai. Baru selesai. Baru selesai. Berarti emang nggak bisa kalau nggak modif. Tapi sebenarnya kalau ngomongin modifikasi, emang itu penting dilakukan ya untuk orang-orang yang punya kendaraan. Sebenarnya gini, modifikasi itu kan sebenarnya kan harus tahu dulu nih definisi modifikasi itu apa dulu nih. Cuma kan basicnya modifikasi itu kan sebenarnya kalau tiap orang kan punya definisi berbeda. Cuma artinya kalau buat gue sih modifikasi itu intinya itu representasi jati diri lo terhadap mobil lo. Oh, jadi yang mencerminkan kita itu siapa yang ada di mobil ya. Personalize-nya gimana gitu kan. Misalnya lo kebetulan punya mobilnya beli second nih misalnya. Gue lihat seneng warna merah nih misalnya gitu ya. Iya, merah hitam lah. Misalnya gitu ya. Tiba-tiba lu nggak merah banget sebenarnya. Tapi dapat mobilnya secondnya merah, dikasih dapatnya merah. Ya, salah satu ruang supaya kita makin cinta dengan ketidaksukaan merah itu dimodif ya, seperti misalnya diganti warnanya. Itu kan modif juga. Dicat ulang, repaint segala macam gitu-gitu. Jadi sebenarnya balik lagi lah, kalau modifikasi penting enggaknya, kalau bagi gua sebagai entusias mobil ya modif itu udah kayak
rumus ya pokoknya udah paket, pokoknya kalau udah beli Jalan mobil hidup. Jalan hidup. iya pokoknya harus ganti, udah minimal tuh ada yang harus diocak-acak, harus yang begini, pokoknya harus Iya. beda lah, cuman sekedar mungkin grillnya ada stripping apanya atau apanya gitu, segala Sekecil macam. apapun dan sekecil sedetail apapun, apapun. tapi prinsipnya bisa jadi apa ya, kayak oh ini ngelihat nih mobil gue nih gitu. Oh, bersih, aneh karakter, banget. ada karakternya. Nah, betul. Kalau menurut Om Boy gimana? Kalau menurut gua sih ya, memang sih gini ya, balik lagi modifikasi itu mesti lihat orangnya tersebut tuh seorang petrolhead, emang dia doyan mobil apa enggak gitu. Oh, baru gitu. baru kita bisa lihat penting apa enggak sih gitu. Kalau kayak Om Boy sama gue itu kan emang kita petrolhead Enthusiast, gitu Om ya. iya. Jadi kita memang ya bilang ya modifikasi itu hal yang penting, karena sekarang mobil itu kan banyak banget nih. Kita ngomong mobil baru itu banyak banget ada di pasaran. Ya udah, kayak kalau kita beli ya udah satu sama lain sama aja gitu. Iya, kan. iya, benar. Nah disitulah makanya yaitu gimana caranya kalau menurut gue sih mempersonalisasikan mobil tersebut supaya ya kayak Om Boy tadi bilang nih, oh ini gayanya mobil gue banget nih kayak gitu. Jadi nggak sama kayak orang lain gitulah. Iya. Tapi kalau buat pemula gitu kan pastinya belum ngerti-ngerti banget soal modifikasi nih ya. Terus akhirnya ujung-ujungnya jadi BM aja gitu, ngeliat orang, ngeliat di YouTube, bagus juga nih modif-modif kayak gini dan segala macam. Hal pertama kali banget yang bisa dibilang aman gitu buat modif, biasanya apa tuh? Kalau buat gue ya, hal paling basic pertama kali biasanya orang tuh punya mobil biasanya tuh yang kalau lu harus jadi merubah identitas lu jadi anak mobil gitu ya. Nah, itu biasanya itu kalau gue sih ganti velg. Oh, velg dulu ya. Jadi itu tiap orang kan beda-beda. Tiap orang beda-beda, tetapi rata-rata sih ganti velg. Kenapa ganti velg? Karena itu tadi, karena velg itu kan satu hal yang cukup porsinya tuh tidak terlalu besar, tapi efeknya malah besar. Iya. Oh, karena kelihatan banget gitu. Kelihatan banget, itu kelihatan banget satu. Yang kedua, entah kenapa kalau mungkin kelihatan banget enggak juga ya. Cuman artinya kalau kita ganti velg mobil itu percaya nggak percaya, tampang mobil itu jadi beda aja. Walaupun dengan ibaratnya apa, diameter yang sama ya, ring sama. Misalnya anggaplah, gue boleh nyebutin merek nggak di sini? Coba lihat panitia dulu, nggak boleh kayak. Oke. Nggak boleh ternyata. Jadi misalnya ada satu mobil A, velg aslinya itu ring 15. Velg aslinya ring 15. Walaupun terus diganti dengan ring 15 yang sama. Dengan ring 15 yang sama velgnya beda ya. Iya. Itu gua jamin tampangnya langsung beda. Kelihatan beda banget. Langsung jadi beda. Mungkin dari sisi warna, dari tipikalnya semua segala macam beda kan. Jadi velg itu biasanya juga banyak dipilih orang. Kenapa? Karena emang jadi misalnya kalau udah tempat gaul, wih velg lo baru nih gitu kan. Ya gue jadi langsung kalau di tempat tongkrong jadi wih anak mobil. Langsung ketahuan emang tereng soalnya. Gitu. Paling enggak, tapi emang ada sektor-sektor lain yang biasa juga ada orang yang kecenderungannya ganti head unit, akan audio gitu segala macam, atau ganti apa segala macam. Tapi biasanya kalau gue mau generalisasi Secara general. Mungkin Audi juga setuju ini apa velgnya dia. Velg ya. Kalau kata lo gimana sih? Ya memang kalau menurut gue setuju banget sih velg. Kenapa? Karena gini, velg itu yang ada di sekarang di dunia ini itu dia punya model tuh banyak banget. Betul. Gitu. Jadi dan aliran modifikasi itu kan selalu mengucapnya itu ada yang gayanya mau sportika, apa mau yang elegan gitu ya. Nah, velg itu yang bergaya elegan dan bergaya sport itu banyak banget. Nah, dalam wadahnya nih mobil nih, kalau kita colok mobilnya dengan velg yang agak kesannya racing, pasti mobilnya akan kelihatan lebih sporty. Benar. Nah, kalau mau yang agak elegan, colok nih velgnya modelnya agak elegan gitu, mobilnya berubah jadi elegan. Itulah kenapa kalau gue sangat setuju kenapa step awalnya di velg dulu. Karena sebagian 4 biji roda ban itu dirobah, itu ya aura mobilnya langsung berubah. Wih, ini elegan banget nih, ini sporty banget nih. Dan nanti sisanya biasanya akan ngikutin. Gitu. Biasanya dapat saran-saran juga nggak sih dari kanan kiri gitu? Pasti. Itu kalau racun tuh banyak bertebar di mana-mana. Jadi misalnya tadi Audi bilang velgnya lagi musim nih sekarang, sebenarnya velg tema rally misalnya gitu ya. Ketika mobil itu pakai velg tema rally,
biasanya gara-gara modal velg pertama rally dia akan nabung tuh, nabung misalnya stripping rally, dan misalnya pakai lampu-lampu third party lampunya ya, lampu tambahannya, lampu tembak gitu tuh kayak rally, kepetnya digedein apa segala macam. Jadi kemana-mana nih. Jadi kayak gitu pasti emang udah kayak penyakit menular sebenarnya. Iya, tapi kan akhirnya jadi bengkak gitu. Maksudnya apa ya, kalau ngomongin soal budget apalagi velg gitu, bisa dibilang kan ini nggak murah juga. Terus untuk pemula akhirnya gimana dong untuk bisa melakukan pembagian budget gitu buat memodifikasi mobilnya sendiri? Oke, kalau bagi budget itu tadi emang kan tiap orang punya preferensi beda-beda kan. Jadi kadang-kadang budgetnya misalnya 30 juta nih. Ada yang 30 jutanya buat velg, udah nggak buat yang lain-lain. Ada yang begitu, tapi ada juga yang 30 jutanya ya udahlah, gua ngirit yang 10 juta buat velg sama ban. Yang 20 juta buat sisanya gitu kan, yang lain-lain. Cuman tetapi balik lagi, manajemen budget itu sebenarnya tergantung dengan gaya, tergantung dengan selera, tergantung dengan konsep awal kita mau modifnya seperti apa. Jadi kalau misalnya anggaplah misalnya tadi gue udah mention rally ya. Misalnya rally. Mobilnya udah mau di rally look nih, berarti gaya-gaya rally. Ya anggaplah sekarang tuh alhamdulillahnya banyak velg yang tidak terlalu mahal, dalam arti kata ya walaupun itu anggaplah velgnya velg replika sih dia. Ada velg replika. Jadi velg itu sebenarnya bukan yang velg KW ya, artinya ada velg asli sama replika gitu. Nah, replika itu jelas lebih murah. Nah, kalau velg asli mah mahal banget pasti. Cuman emang itu ada pasarnya. Replika pun ada pasarnya. Jadi kita sah-sah saja untuk memilih replika dan non replika, itu tergantung budget. Misalnya anggaplah karena kita udah zaman sekarang kan ya, import dari mana-mana gampang, segala macam, model juga gampang kita bisa didapetin buka di IG segala macam, udah ada bingung lah kita milihnya. Bingung. Nah itu si velg itu dengan replika kita bisa pilih sesuai dengan apa yang kita mau. Lebih dimudahkan ya. Ban juga ukurannya nggak susah zaman dulu, karena sekarang ban-ban yang berteknologi tinggi, yang bagus-bagus juga udah buatan Indonesia. Jadi pabrikan-pabrikan besar, sebutin aja semua pabrikan ban yang tanda kutip itu luar negeri gitu kan, mau Eropa, Jepang, Amerika, itu rata-rata sudah punya pabrik di Indonesia. Udah bisa diproduksi di sini. Jadi itu harganya sudah murah. Jadi kalau sebenarnya untuk velg dan ban itu sebenarnya udah nggak isu lagi lah ya. Jadi udah ya, kalau untuk velg 15, 16 gitu misalnya untuk awal-awal, ya duit sama ban itu ya 6-7 juta itu udah dapat lah sebenarnya, itu baru. Untuk barunya. Tapi kalau misalnya budgetnya lebih kurang lagi, bisa diakali. Pilihannya berarti second kan. Nah, kalau second, kalau gue pribadi, gue lebih suka velg second, bannya baru. Kenapa? Karena bannya yang menggelinding, yang ngejagain kita tuh sebenarnya bannya. Kalau velg kan ngejagain kita dari naluri foto-foto itu. Gitu. Jadi kalau misalnya disuruh second, kalau gue lebih menyarankan bannya baru, bannya yang second. Tapi kalau misalnya adanya bannya second. Velgnya baru ya, atau dua-duanya second ya nggak apa-apa juga, asal kondisinya pastikan kalau bannya pastikan tahunnya masih tahun baru, segala macam, kondisi juga masih rata, segala macam kayak gitu. Tapi nanti kalau bisa diganti sama yang baru ya. Gitu. Tapi di tengah-tengah obrolan kita juga kita ngundangin sahabat garasi untuk nanya-nanya kali ya, boleh ya? Buat sahabat garasi yang pengen nanya-nanya seputaran modif, apalagi buat kamu yang masih pemula, silakan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar, nanti langsung dijawab sama Om Boy dan juga Om Audia. Kita masih ngomongin seputaran permodifan ini ya. Kalau tadi kan udah dibilangin katanya velg aja dulu buat yang pemula, karena itu akan langsung mengubah looks atau tampilan kendaraannya kamu. Tapi kalau ngomongin tentang prioritas, apalagi buat buat pemula gitu yang bener-bener bingung. Velg ya sih mungkin ngerubah looks, tapi kalau yang prioritas dan emang penting juga buat penggunaan sehari-hari tuh apa kira-kira tuh buat modif-modifnya? Lo dulu. Gini, pertama prioritas nih kita ngomong ya. Pertama itu satu, kita pilih dulu nih aliran istilahnya gaya modifikasi yang mau dianut nih. Dari si penggunanya dulu. Betul, karena gini, setiap style modifikasi itu yang kita sukain itu punya titik poin yang berbeda-beda untuk mengentalkan si auranya modifikasi tersebut gitu kan. Setelah kita tahu, jangan lupa sesuai dengan budget, baik lagi budget nih. Emang nomor satu budget dulu. Budget, karena kalau nggak ada budget susah juga gitu kan.
gitu. Nah setelah udah tahu budgetnya baru tuh kita tahu, contoh kalau kayak mobil sporty itu kan satu dia dari luarnya biasa dari si velgnya dulu, kedua dari area mesinnya gitu yang di kotak-atik gitu. Kalau misalnya mobil elegan nih gayanya mau dibikin elegan, balik lagi pertama pasti velg dulu juga. Lalu yang kedua dari segi eksteriornya, si body kitnya lah, catnya lah, apakah mau dicat apa mau di stiker, balik lagi sesuai budgetnya aja. Cuma ya memang jangan pernah memaksakan. Memaksakan tuh gimana contohnya? Jadi gini, kalau memang budget kita misalnya nih, aduh, gue cuma ada budget 10 juta nih, ya udah mampuin dulu aja, bisa kok, nggak apa namanya, pasti bisa gitu. Ada lah ya pasti. Ada, dan emang mesti kreatif. Sebenarnya yang bikin seru permainan modifikasi ya ini gitu loh. Kreatifnya itu. Kreatif, dengan budget yang ada sekian, gimana caranya supaya bisa, ya bisa gitu. Dan lebih enak kayak gitu, stepnya sekarang cuma ada duit segini nih. Oh, gue mampunya berarti buat ini dulu nih, ya udah. Jangan maksain aja gitu. Jangan maksain gitu. Kalau punya berkah lebih, alhamdulillah ya bisa lah gitu kan. Cuma kalau misalnya ada sekian, ya udah jalanin dulu aja bisa. Gitu. Jadi ya prioritas itu balik lagi berdasarkan si budgetnya dan aliran modifikasinya tersebut juga. Gitu. Intinya jangan maksain lah ya. Ada budget segitu ya udah, mending sharing-sharing dulu kali sama yang udah berpengalaman ya. Tapi yang lebih penting itu sebenarnya tadi ada yang penting juga selain budget itu disiplin sama arah modifnya. Karena kan suka berubah konsep gitu di tengah jalan sering ya. Pembisik itu karena emang dari awal itu akan merubah budgeting dan bikin bengkak. Ya kalau dari awal kita maunya racing misalnya gitu ya. Ya udah stick ke situ aja. Racing aja udah gitu. Karena kita milih velgnya dari awal udah racing kan. Tiba-tiba temanya udah racing, body kitnya udah racing, tiba-tiba tengah jalan ganti flirtingan nih, ganti cewek kan. Aku enggak suka racing, aku sukanya elegan begini gitu kan. Oh iya elegan gini. Dia mikir otak kan. Ini gimana ganti velgnya jadi elegan? Kalau dipaksain yang racing jadi elegan udah nggak akan kena. Udah pasti jadi dan itu akan bengkak segala macam. Dan harus diingat ya, di modifikasi itu sebenarnya asiknya adalah ketika kita apa ya ibaratnya ya, mengemas lah ya si konsep itu. Aduh ini gimana caranya ya, ngakalinnya gitu. Kreativitasnya itu justru yang bikin asik modif itu di situ. Velgnya aduh di sana mahal nih, hunting lagi, huntingnya itu baru dapat hunting terus segala macam, baru dapat wah ternyata tadinya mau dapat model A, ternyata dapatnya model B yang lebih bagus, yang lebih rare. Tadinya bumpernya begini, wah berarti harus ngikutin bumper ini, wah lebih ini. Karena sebenarnya di modifikasi itu ya tadi keasikannya adalah ketika membangun. Prosesnya sebenarnya. Kalau udah jadi mah sebenarnya rasanya gitu-gitu aja. Iya. Kalau udah dimilikin ya gitu aja rasanya, udah kayak masuk angin aja sebenarnya sih. Ya udah, tapi kalau belum jadi nih penasaran banget itu yang harus kita maintain sebenarnya. Rasa itu, makanya itu yang bikin nagih sih sebenarnya kalau gue bilang. Berarti banyak sebenarnya ya kayak poin-poin yang kenapa akhirnya orang-orang ini nagih untuk melakukan modifikasi. Ini agak meracuni ini juga ya, pemula juga ya yang sekarang pengen nyobain untuk memodifikasi mobilnya. Tapi kalau ngomongin soal modif kan pastinya beragam ya, kayak ya banyak sekali lah pokoknya kalau kita ngomongin soal modifikasi mobil. Tapi kalau menurut Om Audi sama Om Boy sendiri di Indonesia ini termasuk yang wajar nggak sih buat modif-modifan? Kan biasanya kita suka berkaca sama orang-orang di luar negeri gitu ya. Iya. Nah ini menarik banget nih. Kalau kita ngomongin wajar, gua sih harus dengan bangga bilang Indonesia itu nggak wajar. Nggak wajar? Itu tapi dengan bangga ya. Oh dengan bangga? Banget, tidak wajar untuk melakukan modifikasi guys. NKRI, maksudnya tidak wajar artinya dengan yang bagus gitu ya, dengan energi yang bagus gitu. Kenapa nggak wajar? Karena emang di Indonesia ini, karena kebetulan kita contoh ngomong di Malaysia, Singapura lah gitu kan, itu aturan perundangan tentang kendaraan, tentang lalu lintas itu strict banget kan. Di Singapura itu ganti kap mesin jadi rubah warna hitam jadi karbonnya nggak boleh. Itu ilegal. Kalau di kita kan boleh kan, segala macam. Karena semua itu boleh tanda kutip abu-abu. Jadi disebut boleh ya sebenarnya ada aturannya, tapi gimana lah Indonesia gitu seperti biasa lah. Karena itu masih abu-abu, itulah membuat dunia atau industri modifikasi Indonesia itu sangat-sangat maju. Gitu, jadinya tingkat kreativitasnya tinggi, apa juga boleh. Jadi apa ya, di Indonesia ini kalau ada teman-teman entusias luar negeri yang datang ke sini ya, ada ke car show di Indonesia gitu, misalnya kayak di Black Auto Battle apa segala macam gitu datang, ya mereka amazed banget gitu. Gile, nggak pernah gue lihat mobil begini, mobil bentuknya A jadi B, yang dari A jadi D.
Itu biasanya influence dari mana tuh? Emang ngeliat di luar negeri sana? Influence-nya pasti basicnya di luar negeri. Tapi luar negeri itu lebih kepada basic dasarnya aja, influence dasarnya. Tapi itu pengembangannya, di sini diolah. Gitu. Lebih kreatif lagi gitu ya buat untuk nyampe ke Indonesia. Jadi memang kalau secara internasional mereka ngeliat kita nggak wajar karena gila lu bebas banget di sini bisa kayak gini gitu kan. Cuma kalau buat kehidupan kita sendiri nih, kita ngomong secara personal dalam negeri, sebenarnya modifikasi itu bukan hal yang udah nggak lumrah lagi. Kayak kalau dulu kan banyak pertanyaan kan, kayak lu kalau ganti gini nih ntar rusak nggak sih? Gitu-gitu kan. Bahkan sekarang pun untuk acara-acara gede aja, nggak usah acara gede deh, bahkan beberapa ATPM mobil aja, itu mereka mengeluarkan sebuah mobil yang udah dimodifikasi. Iya betul. Dan itu bukan mereka buat sendiri, mereka biasanya bekerja sama dengan bengkel besar di Indonesia, bengkel modifikasi. Jadi kalau dilihat ya TPM-nya juga berani kok. Iya, kenapa kita enggak? Gitu, berarti itu kan hal yang ya wajar gitu loh, bukan hal yang tabu lagi gitu kayak. Kalau dulu kan garansinya ntar hilang, begini. Kalau sekarang, sekarang ke pameran mobil deh, ke pameran mobil kan. Itu pameran mobil itu banyak banget APM atau mungkin lebih kepanjangan tangannya dealer-dealer itu memamerkan mobil udah versi modifnya, light stage one-nya lah. Tadi gue bilang kan, velgnya pasti udah diganti. Banyak. Velg diganti banyak. Pakai add-on tuh body kit gitu ya, body kit pakai add-on gitu. Terus karena audionya sekarang udah pakai pabrikan-pabrikan yang bahkan audionya pun udah dimodifikasi. Gitu. Jadi pakai paketan ini udah terpaketkan. Iya, jadi misalnya itu kerjasama dengan si bengkel-bengkel dan APM yang ada di Indonesia tentunya ya. Jadi artinya ya benar tadi kata Audi, dia nggak apa istilahnya udah nggak tabu. Jadi itu udah malah bagian paket dari trik marketing sebenarnya. Karena modifikasi itu udah mau nggak mau emang kalau benar ya pasti lebih bagus kok. Lebih bagus. Betul. Tapi ini menarik ya, maksudnya dengan adanya modifikasi yang sangat luar biasa, bahkan sekarang yang dijual pun sudah termodif. Ini artinya apa ya? Apakah modifikasi sekarang sudah ada standarnya gitu? Jadi orang akhirnya ngelihat standar standar modifikasi kayak gitu, bisa nggak ya gue nyampe situ gitu? Nah, kalau kita ngomongin standar, sebenarnya kan industri modifikasi itu kan sebenarnya kental dengan yang namanya sifatnya subjektivitas ya. Betul. Jadi ya bagus kata gua belum tentu bagus kata lo gitu kan. Kadang-kadang kemampuan mata kita juga beda kan. Benar. Kita ngelihat ini redup, yang satu ngelihatnya enggak. Tetapi makanya itu gua berdua sama Audi itu udah beberapa tahun ini mencoba untuk tanda kutip menyetandarkan sesuatu yang sifatnya subjektif itu. Oke. Jadi kalau kita ngelihat sudut pandangnya di pertandingan di event gitu kan, kontes gitu kan, which is misalnya kita sebutlah Black Auto Battle gitu, itu yang event terbesar tahunan yang sudah ada puluhan tahun di Indonesia, itu kita mencoba menstandarkan cara penilaiannya misalnya. Sektornya harus sekian sektor, caranya harus begini. Gue nggak bilang itu cara yang sempurna, tetapi paling enggak itu menjadi sebuah jembatan, menjadi caranya. Kalau modif yang benar tuh harus rapi ya, harus begini ya. Dan itu semua ada terdiskusi di sebuah score sheet yang selalu kita improve lah gitu ya. Jadi ya. Iya. Jadi sebenarnya intinya karena subjektif itu susah menjadi objektif, tetapi emang susah tapi bukan nggak bisa. Nah, intinya gitu sih. Oke. Berarti sudah ada iniannya sendiri lah ya, udah ada pattern-patternnya lah istilahnya seperti itu. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin soal modifikasi yang ekstrim gitu ya, apa maksudnya kan kalau teman-teman nih di sini pastinya udah ngelihat berbagai macam modifikasi gitu, dari mulai yang standar sampai ekstrim sekalipun. Dari Om Audi sama Om Boy sendiri, apa modifikasi terekstrim yang pernah kalian lihat terus kayak nggak terfikirkan gitu sebelumnya, kok bisa modif kayak gini nih? Jadi kebetulan banget kita berdua ini juga dari Black Experience, kita tergabung dalam event namanya Black Auto Battle. Oke. Emang event ini dari zaman dulu udah skala nasional sih Om ya. Iya. Jadi sering kota-kota sebelum Covid ini ya, kalau sekarang mah nggak kemana-mana gitu. Mudah-mudahan tahun depan. Amin. Nah, memang itu tiap kota itu mereka punya ya seniman masing-masing ya, tiap daerah ya. Jadi emang mobil tuh aneh-aneh. Ada yang mobil rodanya 8. Truk ya? Itu enggak mobil biasa ya. Mobil biasa. Basicnya dari mobil city car.
City Car 8 ban ya? 8 ban. Keren. Dirubah Keren. jadi kayak mobil bener-bener ekstrim lah gitu. Oh. Terus kalau zaman dulu itu ada mobil itu dari ya mobil keluaran, boleh sebut merek nggak sih? Nggak boleh, nggak boleh. Ya? Nanti aja di offer kita mobil kasih. ini adalah mobil yang tahun 90-an ikonik banget buat off-road. Oke. Kecil tapi off-road bisa. Oke. Itu berubah jadi mobil supercar Prancis. Oke. Dia kaki-kakinya pakai mobil kuda jingkrak Itali. Oh, I see. Mesinnya pakai mesin V8 Amerika dan itu normal bisa jalan. Gitu. Dan bisa dipakai ya itu ya? Waktu itu dia untuk loadingin ke acara dan loading out ke acara sih aman. Jalan. Oh, okay. Normal semua gitu. Oke. Nah, itu dan kita tahun kemarin pun itu juga ngebawa orang luar ya, mereka juga sampai bingung ya Om ya. Kok bisa kayak gitu? Ini mobil bisa kayak begini, gimana ceritanya? Oh iya. Karena kan sebenarnya kalau dimodifikasi ini kan emang tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Iya kan? sih, itu jadi liar aja gitu jadi kan. liar, betul. Nah gimana caranya belum tentu yang ekstrim itu bagus. Iya, iya. Tetapi kalau di Indonesia rata-rata kalau yang ekstrim itu emang emis. Jadi tiap orang lihat, wih keren nih. Iya, gitu iya, kan. iya. Sebutin deh apa? Mobil pakai mesin listrik. Iya. Sebelumnya musim-musim Tesla ya Udah banyak ya? Ada. Udah ada. Terus mobil tanpa pilar, udah kayak skateboard aja mobilnya gitu, tanpa pilar gitu ya. Iya. Pernah. Terus misalnya ada mobil secara konsep, misalnya mobil ini dia nggak pernah mau jauh-jauh dari yang punyanya. Jadi misalnya mobil parkirnya 3 meter di situ, tapi yang punya di sini dijemput jalan. Ada Jalan pakai sendiri. remote, pakai Oh, remote, cool. pakai remote gitu saya Remote. gitu. Itu secara konsep itu sudah ada di Indonesia. Iya, iya. Sudah pernah ada dan itu harus kita hargain sebenarnya. Iya. Intinya adalah sebenarnya ya tadi kalau ngomongin mobil ekstrim, kayaknya kalau kita ngomong Luar Asia biasa Tenggara ya, kalau kita ngomong Asia Tenggara, kayaknya kandangnya emang Indonesia ya kayaknya. Karena balik lagi yang tadi ya regulasinya ya memperbolehkan lah. Iya. Memperbolehkan itu. Jadi ruang gerak kreativitasnya itu dibebaskan, silahkan aja gitu. Dan apalagi di event kita di Black Auto Battle juga kita ibaratnya mengakomodir itu gitu. Walaupun aliran-aliran yang lain yang sedang segala macam juga kita akomodir juga. Boleh ya. Jadi apapun dirikan lah. Iya. Sama semuanya sebenarnya gitu. Apapun alirannya dan apapun yang sekarang lagi tren masuk aja ya. Iya, seliar apa. Pokoknya asal bagus aja. Asal bagus. Betul. Betul. Oke, kita sebentar lagi akan bacain ini ya pertanyaan-pertanyaan ya Om Boy. Tapi sebelumnya aku mau ingetin lagi nih buat sahabat Garasi yang pengen banget promo, punya banget nih garasi.id yang lagi ada promo spesial barengan sama BCA Finance. Ini adalah kamu bisa merayakan kebersamaan beli mobil pilihan dengan DP 25%. Promonya berlaku dari tanggal 16 November kemarin sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ya. Dan selain itu garasi.id ada juga promo 12 liburan aman. Jadi kamu bisa ganti oli, servis mobil, spuring balancing dan juga servis menarik lainnya. Diskonnya sampai Rp50.000 ya. Untuk detail promo kamu bisa cek di websitenya Garasi di garasi.id. Jadi langsung aja nih kita ketemuan sama pertanyaan pertama. Ini datangnya dari @anjar_sm. Katanya kira-kira tren modifikasi tahun 2021 seperti apa? Nah ini benar nih. Ini udah kayak tren make up yang setiap tahun terus berganti ya. Jadi tren 2001 itu lebih flawless. Oh salah. Bukan beda itu make up. Aduh, Rico tahu make up jadi make up. Udah itu kan jauh. Itu side job kan gitu. Buat malam-malam ya. Malam-malam. Oke, menarik kok enggak. Gimana mau jawab? Jadi kalau dilihat buat tahun-tahun ke depan ini lagi banyak aliran tren-tren modifikasinya ya. Itu banyak mobil dengan style over fender tuh yang di white body kit yang ditempel fender flare gitu loh. Iya. Oh iya oke. Sebutannya kalau orang Indonesia generalnya namanya Rocket Bunny, walaupun itu bukanlah sebuah modifikasi tapi itu adalah parts modifikasi. Parts modifikasi sebenarnya betul. Jadi kayak gitu, sama mungkin untuk beberapa mobil Jepang sport tahun 90-an dan BMW juga masih akan naik terus. Udah naik terus gitu. Jadi kalau tren di modifikasi 2021 juga tadi Audi udah bilang, kalau dari gue sebenarnya apa ya, anak muda sekarang ini milenial dan post milenial ini kan ternyata gue sukanya itu punya kriteria modif dan punya selera yang bagus. Taste ya. Jadi taste-nya bagus. Kenapa gue bilang taste-nya bagus? Karena mereka sudah menyasar mobil-mobil yang ikonik pada zaman dulunya. Betul. Banyak banget ini di lingkungan aku juga banyak banget ya orang-orang yang akhirnya nyari mobil zaman dulu 90-an, 2000-an awal. Tapi tidak semua mobil 90-an ya. Jadi emang yang ikonik pada masanya. Iya, betul. Nah,
itu kenapa ya? Karena emang itu mood gue nggak datang tiba-tiba, itu feelingnya itu emang harus gimana ya, kayak terdidik dengan baik lah gitu. Benar, gue juga paling gampang kan mobil Mas Boy. Oh gitu. Apa nih ya? Ada di bawah. Zaman dulu kan ada film Mas Boy. Oh, Mas Boy. Mobilnya kan itu. Nah, itu tuh lagi bikin banget sekarang. Gitu. Oke gitu. Nah, itu sebenarnya itu kan sebenarnya ya itu industri lah ya. Karena mobil 90-an sekarang lagi hits banget gitu kan. Karena basic mobilnya juga bentuknya bagus, tidak semua bagus ya. Ada akan-akannya bentuknya bagus, mesinnya durable ya, 90 sampai sekarang masih hidup. Ya berarti oke, pajak murah, teknologi nggak terlalu ribet, kerawatnya oke, dan ruang modifnya tuh lebar banget. Nah, itu yang membuat mungkin menurut gue salah satu tren 2021 yang akan bikin beda ya, kalau kata gue. Coba aja. Paling harganya lumayan. Iya, udah pasti. Apalagi dengan banyaknya digital konten kreator yang pintar sekali menggoreng. Betul. Goreng terus. Yang pintar sekali menggoreng gitu kan. Yang udah digoreng pun bisa jadi murah banget. Mereka tuh hebat loh. Mungkin gue sih salut buat generasi baru nih ya, milenial sama post milenial, luar biasa. Mereka tuh bisa ngegoreng dan bisa ibaratnya kayak misalnya, gue mau bikin ini naik. Iya, mau dibikin murah mau turun gitu. Jadi nggak salah klien bayar mahal ya. Oh siap. Oke, next ya. Ini ada @Jessica Lauren, cewek nih. Underscore. Oh, belum tentu. Oh enggak. Jessica dong. Jessica dong. Agak heran kalau cowok ya. Jessica Lauren mau tanya, kalau mobil udah dimodifikasi apa tetap aman dipakai harian? Tergantung modifikasi nggak sih? Betul. Tergantung modifikasinya, tetapi yang basic adalah kalau dimodifikasi secara benar, bisa. Menurut kaidah yang benar gitu, itu ya bisa aja. Sangat-sangat aman. Serumit apapun modifikasinya. Soalnya gini, jadi contoh misalnya paling gampang adalah kan banyak kita dengar nih di jalan tol nih mobil baru kebakaran. Nah, itu udah polisi bilang, media bilang pasti itu gara-gara korslet electrical. Nah, kenapa begitu? Biasanya itu bukan kesalahan pabrikan, tetapi kesalahan setelah mobil itu keluar dari pabrik, dimodifikasi. Contoh misalnya kalau audio dia depannya nggak pakai sikring utama, nggak pakai relay. Satu. Yang kedua, udah pakai sikring, pakai relay, tapi dia nggak disolder. Ya, cuma dipelintir-pelintir doang, diisolasi yang biasa, bukan isolasi bakar, nggak diskun segala macam. Itu sangat hal lumrah yang biasa terjadi sebenarnya. Itu kesalahannya di mana? Ya kesalahannya di industrinya, di installer sebenarnya. Jadi kita sebagai car enthusiast ya yang suka sama modif, ya kita juga jangan terima beres aja gitu. Bahkan selevel kita berdua aja masih bisa dibohongin sebenarnya. Oh ya. Jadi ya, karena itu kan kalau kabel itu kan biasa soal audio ya. Kalau misalnya mau pasang subwoofer, pasang apa yang ribet-ribet ya kan kita nggak mungkin mandengin terus itu mobil dikerjain, sedangkan pasang begituan kalau bisa-bisa 2 hari om ya. Iya betul. Tapi paling enggak kita harus lebih take control lah. Paling enggak pas sambungan Mas tadi sambungannya udah ya. Coba bisa lihat lagi nggak? Lebih aware sih. Lebih aware lah. Lebih tektokan sama mekanik dan bengkelnya tuh harus lebih lebih rewel sebenarnya, intinya itu. Pokoknya recheck aja ya. Jangan sampai nggak cek kalau udah mulai modif mobil ya, Jessica ya. Oke. Next ya, ada @Stefa Sembiring. Kontes modifikasi di Indonesia itu ada apa aja, dan kalau mau ikut bisa atas nama individu atau gimana katanya? Oke, kontes ini kalau ada apa aja banyak. Kalau ada apa aja dari Tarkam sampai level nasional yang hadiahnya ratusan juta, sampai tipe mobilnya dan kendaraannya aja, sampai per tipe aja ada. Kalau kita nanya ada apa aja. Tetapi kalau misalnya gue boleh mention yang udah pasti aja hadiahnya ratusan juta, jurinya bener, event gue yaitu si Black Auto Battle. Kenapa ya? Karena emang penjuri udah pasti, aturannya jelas, nggak pernah rubah-rubah, nggak pernah mencel-mencel. Tim jurinya dari APEC itu jelas, itu semua udah udah certified lah, udah bisa dipelajarin. Jadinya bisa ikut atas nama individu atau gimana? Bagaimana? Boleh. Tim atau boleh, mau atas nama bebas tim ya? boleh, mau atas nama individu boleh. Yang nggak boleh nggak daftar. Itu dia. Ya terserah mau hadiahnya cuma 1 atau dibagi-bagi ya. Nah, individu atau tim, betul, ya kan. Betul.
Berarti selama pandemi ini nggak ada kan auto battle-nya? Iya, karena ya kita harus ikutin protokol kesehatan ya. Nggak boleh kumpul-kumpul segala macam. Tapi mudah-mudahan ini kan udah ada udah vaksin kan? Iya. Bisa lah ya tahun depan lah ya. Udah 1,2 juta. Katanya yang versi curahnya, akan dibuat di Bandung katanya kan gitu segala macam. Ya mudah-mudahan kita semua suntik gratis lah. Ya, amin. Pokoknya tungguin aja 2021 nanti auto battle ya. Party. Party ini mobil kan? Oh iya, mobil. Pokoknya kalau boleh izin keluar party. Pokoknya udah sehat. Betul. Pesta kan, pesta kemenangan ya kan. Ini pertanyaan selanjutnya dari @Jessica Teresia, tapi sebenarnya ini udah dibahas tadi, apa mau dijawab lagi? Kira-kira kalau mau modif mobil, apa yang pertama kali buat dimodif katanya? Nah, itu velg udah jawab, velg. Cuman kalau ngelihat ini Jessica cewek juga nih kan? Cewek. Jessica Teresia. Kalau Jessica nggak tahu lagi. Oh gitu ya. Ini kalau kalian lihat kan, ini kan cewek nih. Ya tergantung kebutuhannya dia. Kadang-kadang cewek juga lihat ceweknya kayak apa kan. Iya. Coba kalau aku. Kira-kira kalau misal aku punya satu mobil terus aku pengen modif apa dulu nih kira-kira? Audio. Kenapa audio? Karena suaranya ngebas. Enggak, karena oke, kita basic ya, karena lu basicnya suka nyap-nyap di mic begini segala macam. Bohong, lu nggak pernah dengerin siaran musik, radio atau apa di kamar 24 jam sih musik. Di kamar 24 jam kan. Kalau di mobil udah pasti harus kan. Udah itu audio harus benar. Oh gitu. Keren. Audio harus benar. Audio budget berapa Bang kira-kira Bang? Oh, ya. Jadi jualan. Iya, itu bebas. Itu dari mungkin ya dari zaman sekarang sih udah enak banget karena udah sistemnya udah prosesor canggih segala macam itu. Ibaratnya udah all in dari level 4,5 juta. Ya, itu udah 4-5 juta udah lengkap. Sampai mau 1 M juga ada. Oh, enggak deh, makasih deh. Oh, gitu kalau bayarin enggak apa-apa. Oh, gitu. Kan Iya kan. Oke. Oh gitu. Jadi balik lagi ya sama karakter diri kita sendiri. Berarti kalau gue udah fix audio ya kan. Next kita ketemu lagi sama @andi_bbk. Setuju nggak kalau modif ekstrim itu dibilang modif racer? Ini sih sebenarnya hal yang kalau gini dicoba klasik ya. Oke, coba Audi dulu nih. Kalau gue pribadi ya setelah ngeliatin dari ujung sampai ujung mobil ekstrim segala macam, kalau gue lebih appreciate karena sebenarnya di balik mobil ekstrim ini itu orangnya orang seni. Iya. Gitu. Jadi memang mobil itu dia nggak pakai jalan. Emang buat dipamerin aja ya. Iya, kayak pelukis dia punya kanvasnya gitu kan. Ya ini blank kanvas si peseni tersebut di mobil. Jadi dia cuma mau show off gambaran yang ada di kepala gua nih. Gua mau bikin nih kayak begini nih, tapi bukan buat dikendarain. Oke. Cuma kanvas aja. Ya peseni gimana sih? Peseni itu kan kadang-kadang yang lihat lukisan ruwet aja kan nih apaan sih tuh harga 1 M. Betul. Nah itu jadi ya emang blank canvasnya dia untuk ngebikin seni tersebut ya kelihatannya mungkin untuk orang awam ekstrim. Ya kalau misalnya kayak pelukis tersebut orang awam melihat itu gambar cuma ruwet-ruwetan doang. Apaan yang bagus ya gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang modif racer atau enggak, ini kayak debat yang nggak berujung pangkal. Karena ini masing-masing punya fanboy-nya masing-masing. Betul. Itu masing-masing punya fanboy. Tapi kalau gua pribadi tadi Audi udah bilang gitu, kalau gua sih itu kan bentuk apa ya? Bentuk orang untuk menumpahkan ekspresikan itu. Jadi kalau udah ekspresi, udah namanya seni, udah nggak ada salah atau benar. Udah nggak ada salah atau benar. Maksudnya, ya lu mau bikin mobil dengan gaya lu silahkan. Gua dengan gaya gua. Gitu kan. Orang bilang, wah kalau gua sih, ya kan kalau lu. Kan gitu. Kalau menurut gua sih, menurut gua nggak bisa. Itu udah nggak akan bisa. Jadi sebenarnya hargain aja. Jadi orang mau gimana silahkan hargain karena lu juga belum tentu bisa yang dia lakukan. Benar. Kan gua juga belum tentu bisa yang lo lakuin gitu. Sebenarnya itu yang menghargai aja sebenarnya. Oke, berarti nggak bisa tuh ya, tidak mutlak. Bisa maksudnya ya itu debatable ya, debatable. Nggak kalau ada ujungnya. Opini pribadi ya begitu. Gitu sih. Oke, jadi kayak memecahkan lirik lagu ya, nggak pernah beres, nggak pernah ada ujungnya, kayak gitu loh. Ada @Aditiord. Kalau mau modif mobil daily, kira-kira berapa budget yang perlu disiapin? Udah ready banget buat modif nih kayaknya. Udah siap banget. Ini kalau buat daily ya, ini kalau gue pribadi nih, tampang luar harus benar, tapi di dalam harus nyaman. Kalau gue nih, karena setiap hari kita ada di situ ya. Gitu. Kalau velg itu, tadi gue bilang udah mention velg kan, velg itu lihat orang lain. Bener. Yang kita cuma banggain aja, tapi nikmatin orang lain. Bener. Tapi sebenarnya mobil kita nikmatin apa ya? Dalamnya dong, interiornya karena kita nikmatin, pegang semua segala macam gitu kan. Jadi kalau gua velg
diganti. Ini mobilnya apa dulu nih? Tapi kalau sekarang kan emang tadi gue udah mention juga mau apa gaya-gaya rally itu lagi lumayan hype lah. Lagi in lah ya sekarang. Lagi in lah velg-velgnya ya, velg-velgnya. Dalamnya gimana? Ya dalamnya dinyamanin aja. Namanin aja. Salah satunya kalau gue karena gue pencinta musik, gue suka banget sama car audio full modif tapi OEM look. Waduh, gimana tuh? Jadi istilahnya dimodifikasi tapi nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan. Jadi kalau buka pintu nggak ada yang kayak dirubah. Biasa aja gitu. Speakernya nggak akan dirubah, padahal kalau dibuka speakernya ya yang 5 jutaan gitu kayak gitu. Nah, terus tadi budgetnya apa? Budgetnya berapa kira-kira kalau buat daily? Oke. Kira-kira aja kisaran berapa? 15 juga udah bisa kali ya? 15 udah banyak lah ya? 15 sudah banyak, kasarnya tuh udah kayak lu bisa ganti velg, lu bisa nambah audio, lu bisa ngekulitin jok mobilnya. Nah, betul. Bahkan kalau misalnya browsingnya rajin nih, sama ngeliat-liat rajin, mungkin body kit Eto tuh udah ketemu. Oh, nyari-nyari yang affordable lah. Betul, masih ketemu lah dengan harga 15, 12 masih ketemu juga. 10-15 itu sebenarnya udah aman. 10-15 ya, Adityor ya. 10-15 udah aman, asal pintar belanjanya ya. Itu istilah kalau mau agak banyak sedikit yang dirobah 10-15 lah bisa. Tiba-tiba budget dia sebenarnya udah 30. Ya, lebih banyak. Oke, next ada Arif. DSGN tuh desain kali ya. Wow, desain. Kalau kultur modif di Indo sendiri seperti apa Om katanya? Kultur modif. Keren juga nih kultur modif. Jadi kalau kultur modif ini menarik. Ini sebenarnya tadi sama dengan si Modif Racer itu sebenarnya. Kalau di Indonesia itu kan sebenarnya basicnya ruang berkesenian kita itu kan sangat luas banget. Kalau kita dari ujung sampai ujung, dari Sabang sampai Merauke, kalau kita ngomongin pola batik aja kita udah nggak bisa sebutin. Pola batik, pola ukir, belum suara-suara, belum masakan, kuliner segala macam itu luar biasa. Nah, karena kita mempunyai warisan budaya yang sangat luar biasa, itulah yang membuat kita tidak bisa langsung mengkotakkan kita ini alirannya begini begitu nggak bisa. Kalau gue bilang, kenapa ya? Karena itu tadi modalnya terlalu gede, modalnya terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kita contoh lah, misalnya kita ke Indonesia Timur, dia punya gaya sendiri. Makassar itu punya gaya sendiri. Kalimantan itu Pontianak, Balikpapan, Samarinda itu beda sendiri, beda lagi. Kalau kita ke Sumatera, mulai dari Medan, turun lagi atau Aceh ya, Aceh, Medan, turun ke Riau, Padang itu, Padang beda banget ya, beda. Lampung, Sumatera bagian selatan kayak itu udah beda-beda. Jadi biasanya emang cita rasa lokalnya cukup kuat. Itu kalau kita ngomong culture di situ. Dan tetapi memang betul sekarang di era modern ini sekarang tema-tema yang tanda kutip internasional gitu kan, gitu itu sudah mulai diadopsi. Bahkan lebih kental juga sih kalau sekarang. Lebih kental karena cuman itu karena diadopsi gitu tidak serta-merta apakah itu lebih keren gitu, apakah enggak ya itu balik lagi. Taste lagi, balik lagi caranya. Betul. Caranya memodifnya bagaimana, mungkin Audi juga bisa nambahin kalau kayak gitu. Ya jadi balik lagi sih ya, nambahin dari Om Boy. Kayak kita kalau waktu zaman kemarin masuk ke ngejuri, kayak kalau ke daerah Sulawesi tuh banyak banget mobil yang alirannya tuh sporty, street racing lah. Begitu kita misalnya ke Sumatera, itu banyak banget alirannya elegan. Oh, di waktu yang sama ya? Yang sama. Elegan, habis itu kalau daerah-daerah masuk ke Jawa tengah ke timur tuh banyak banget yang sekarang lagi, yang dari dulu sih emang mobil-mobil ekstrim. Gitu. Jadi memang ya Indonesia ini tuh banyak gitu loh, dan influence-nya kan masing-masing beda gitu. Betul. Gitu. Jadi latar belakangnya beda-beda soalnya. Gitu. Jadi ya lucu, ntar kita lagi daerah sini ketemu mobil hawanya begini, di mana lagi beda. Berarti tergantung Arif nih dari daerah mana ya. Dan juga kalau misalnya kita ngomongin ekstrim itu juga depend juga. Ekstrim mood gue sama ekstrim mood Audi beda. Iya pasti. Betul kan? Itu dia. Wah, lu udah ekstrim banget. Ternyata kurang biasa aja misalnya gitu kan. Masih gini doang gitu kan. Ternyata enggak, gue ini udah elegan banget. Ini mah ekstrim gila, masa kayak gini elegan kayak gitu kan. Jadi sebenarnya itu cara pandangnya emang tidak gampang, seperti gue bilang tadi, tidak gampang untuk menyatukan cara pandang. Tapi bukan yang nggak bisa. Bukan yang nggak bisa, tetapi karena emang kita kaya banget. Jadi awalnya dari satu, kalau gue bilang hargain aja dulu. Hargain dulu hasil karya orang lain, modifikasi. Kita mencoba selami nih, ini cara bangun gini gimana ya?
Hargain dulu. Nah, kalau dia udah tahu cara menyelaminya segala macam, ya biasanya dia akan lebih cair sih biasanya kalau menurut gue ya. Oke. Gitu. Berarti ya balik lagi ke taste masing-masing dan perspektif juga ya. Perspektifnya beda, betul. Terserah Arif berarti ya. Oke, ini terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Masih ada. Oke, masih banyak ternyata. Dan banyak juga ternyata ya sahabat garasi yang lagi pengen modif nih kayaknya. Ini ada @_sideworks_. Kalau di Indonesia kebanyakan aliran modif apa sih? Ini mirip-mirip nih kayak pertanyaan yang tadi nih jawabannya. Aliran modif di Indonesia. Kalau sekarang ini sih secara general berapa lebih bulan ini ya, lebih ke aliran yang disebut namanya stance. Jadi mobil-mobil ceper, miring-miring bannya gitu. Oh, itu lagi hits ya sekarang ya? Ceper-ceper tuh. Walaupun memang sih kalau untuk Jakarta sendiri udah mulai agak turun. Udah mulai bosan. Iya kan itu kayak udah lumayan ini juga ya. Tempat lain itu masih prima donanya gitu, temennya masih kayak gitu sih. Oh, jadi ceper tuh termasuk aliran modif ya? Iya, bukan aliran. Sebenarnya gini lah, ceper itu kan kalau kita ngomongin mobil sebenarnya suka atau tidak suka, boleh orang bilang selera atau enggak. Mobil tuh kalau lebih pendek emang lebih bagus. Iya sih emang. Pasti walaupun naiknya mungkin lebih keras segala macam. Tapi kalau mobil lebih ceper tuh pasti lebih bagus. Kalau kita ngomongin mau kemana buka sosial media tentang gambar apalah segala macam gitu, kita ngomong kata kunci mobil sport segala macam, nggak ada mobil sport ngengkeng gitu, nggak ada. Semuanya nempel semua. Tapi pertanyaannya apakah emang bisa dipakai itu pertanyaan berikutnya ya. Jadi makanya kalau tadi nanya ceper, ceper bisa. Ceper ya. Udah ceper dan ceper pasti jadi bagus. Iya. Ya udah silakan lah kamu kalau mau bikin diceperin mobilnya ya. Oke, next ada @Rangga Bray. Ini panggilan di Bandung misalnya. Bray. Om Audi, kalau modif simple tapi elegan tuh gimana Om? Khususnya mobil jenis van katanya. Silakan Om Audi dulu atuh. Jadi kalau untuk mobil van ya, modif simple tapi elegan tuh gimana Om? Ya balik lagi tentuin si temanya dulu sih gitu. Jadi udah tau temanya mau elegan ya, pertama ya kalau menurut gua sih ya dari velgnya lagi. Terus karena elegan itu kan pasti dari luar nih. Nah dari luar habis itu ya baru tambahin sih yang add-onnya, body kitnya kah, atau pemanis-pemanis di bagian eksterior lah gitu. Tapi bisa ya untuk mobil jenis van ya? Bisa gitu. Jenis mobil apa aja bisa? Bisa banget. Nah cuma harus diyakinin dulu nih. Jadi udah elegan KB aja, jangan dirubah lagi. Yang pindah-pindah gitu. Tiba-tiba. Karena kebanyakan kan kayak tadi gitu tuh. Ada contoh nih, jadi dia udah dari elegan banget nih. Dia pakai suspensi gitu kan. Totonya dirubah lagi dari coilovers, akhirnya dia bingung nih. Akhirnya gitu. Gimana? Mix dong. Akhirnya sekarang mau dijual mobilnya karena bingung. Jalan keluarnya dijual. Itu benar. Oh benar. Jadi biasanya kalau udah maunya modifnya begini, tiba-tiba tengah jalan banyak pembisik dan dia karena emang kurang percaya diri, tidak tahu apa yang dia mau, beli segala macam, tiba-tiba bingung segala macam, akhirnya jual dan kapok. Jadi nggak jadi modif lagi? Oh ya nggak? Kalau ini sih jual habis itu fitness terus orang. Lagi nonton nggak nih kira-kira orangnya? Berarti harus jangan labil dulu lah ya. Pokoknya harus tahu lah. Pokoknya sesuai dengan frame-nya aja dulu. Iya. Gitu. Sabar gitu. Sabar aja dulu nih buat Rangga ya. Ini bagus nih mobilnya van nih, keren dijadiin elegan. Ya memang mobil van itu sebenarnya mayoritas orang Indonesia pasti punya mobil van gitu. Gitu ya. Memang ya van, ya Indonesia emang van sih ya kebanyakan gitu loh. Ya kan gitu kan, dulu kan iklannya kan kakek, nenek, paman, semua segala macam gitu kan. Ya karena Indonesia emang terkenalnya dengan 7 seat sebenarnya. Iya. Jadi gitu. Emang udah ini ya, emang udah ciri khas kayak gitu. Oke, next kita punya @Lovi_Putra. Ada tips nggak nih untuk modifikasi audio Om biar nggak salah langkah nih? Mau modif audio nih. Lebih ke kapten nih. Kapten audio. Tadi kan bahas audio nih. Jadi gini, kalau untuk Lovi Putra nih ya, kalau modifikasi audio, jadi pertama gini, lo harus tahu dulu mau apa dulu nih. Ya contoh misalnya gini, gue lebih suka praktis, berarti multimedia kan. Nah, head unit zaman sekarang itu rata-rata pabrikan, kalau kita ngomong beli mobil baru nih rata-rata semua udah bisa. Jadi udah ready Bluetooth, sudah bisa USB tinggal colok data semua segala macam gitu. Jadi player itu hampir pasti udah nggak pakai CD, udah nggak pakai kepingan lagi. Dia udah dari handphone kita lah ya segala macam. Nah, cuman masalahnya biasanya bawaan pabrik itu terjadi apa istilahnya? Lossless file lah. Jadi kalau misalnya kita connect Bluetooth, si suaranya tidak sebagus yang kita mau. Iya. Nah, itu kan sering terjadi kayak gitu tuh. Nah,
Itu bisa diakali dengan caranya apa? Itu dengan cara sekarang itu punya namanya DSP, Digital Signal Processor. Jadi sekarang itu mobil-mobil kan udah special design semua tuh dashboardnya. Karena kalau dulu mah head unit begitu-begitu aja kan. Kalau sekarang kan ngikutin dashboard, ngikutin mobil pabrikan gimana kan, tiap pabrikan beda. Nah sekarang nggak usah aneh-aneh, tinggal beli DSP itu, Digital Signal Processor, which is zaman sekarang sudah ada yang internal power, bahkan sampai 12 channel. Jadi bayangin aja, kalau anggaplah kita ada mobil 3 ruangan ya, 1, 2, 3. Setiap ruangan 2 speaker, 2 gitu. Itu udah 6 speaker. 6 speaker itu udah full power. Dengan internal processor itu udah bisa dipowerin. Udah tambah subwoofer. Jadi sebenarnya dengan modal satu tempat, satu DSP itu udah bisa membuat audio kita luar biasa bagus. Aturannya kan kalau misalnya kita orang awam deh, pas pencet audio cuma bass treble middle gitu, bass middle treble kan. Oh ini enggak, EQ-nya udah 30 band, paling dikit tuh sekitar, mungkin sekarang yang paling dikit parametrik itu 13 band. Itu udah udah bingung, nyetelnya udah bagus banget itu. Nah itu harganya, kalau harganya dengan DSP itu kita ngomong unit ya, unit price doang ya, unit price harga eceran tertinggi itu mungkin dari nggak sampai 2 juta. Nggak sampai 2 juta ya? Sampai 2 juta sekarang udah banyak banget, makanya luar biasa teknologi ini murah sekarang. Nah, karena cuman balik lagi tadi yang udah kita mention di awal kan, karena ini berhubungan sama kelistrikan, pilihlah installer audio yang bertanggung jawab dan punya rekam jejak yang baik lah. Dan itu kan kalau dikritik tuh bukannya marah ya. Iya. Maksudnya bukan dikritik sih, dikasih pertanyaan tuh bukannya dia marah gitu. Banyak yang kayak gitu ya. Banyak. Padahal sebenarnya kalau installer ini sabar, jawabin aja. Kalau orang tersebut puas sebenarnya balik lagi kok. Bahkan dia rekomendasiin banyak temennya. Bro di sini aja bro, dia enak nih bagus gini. Jadi harus pintar-pintar googling dulu lah di mana cari tempat installer audio yang benar, yang bagus gitu ya. Nah, terus kalau misalnya tadi balik lagi gue tambahin, kalau udah dari DSP itu sudah merasa puas karena pakai speaker standar, itu bisa lakukan langkah berikutnya diganti speaker. Nah, diganti speaker itu sesuaikan dengan budget, dicuning ulang. Karena sekarang si prosesor ini kan bisa diaksesnya dengan segampang itu lewat handphone. Jadi kita save file di handphone, semua segala macam. Jadi luar biasa gampang banget ya. Jadi itu sangat dimudahkan banget menurut gue. Oke deh kalau gitu ya. Sip, kalau gitu ini aku mau ingetin lagi promo ya supaya sahabat Garasi nggak lupa. Jadi Garasi.id ini sedang ada promo spesial dengan BCA Finance nih. Kamu bisa beli mobil pilihan dengan DP 25%. Promonya berlaku dari tanggal 16 November sampai dengan 31 Desember 2020. Dan selain itu Garasi.id juga ada promo 12 liburan aman. Kamu bisa ganti oli, servis mobil spurring balancing, dan juga servis menarik lainnya, diskon sampai Rp50.000. Untuk detail promonya bisa dicek di websitenya Garasi di garasi.id. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk pastinya ya di live Instagram kita malam hari ini. Kita ketemuan sama siapa nih sekarang? Coba kita tunggu dulu. Ini ada sahabat Garasi yang tadi udah kirim pertanyaan via komen ya. Ternyata menarik juga ya Om ya. Banyak juga yang yang kepikiran untuk ganti ini, ganti itu, tapi emang balik lagi akhirnya ke budget lagi gitu kan. Betul. Semuanya. Nah, tapi kita kasih tahu dulu nih buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, buat sahabat Garasi, kita punya giveaway juga nih Om Audi dan juga Om Boy. Jadi kita bakalan punya giveaway buat kamu yang lagi nonton sekarang. Kamu tinggal jawab pertanyaannya aja. Nah, nanti jawabannya kamu tinggal DM aja ke akun @officialgarasi ya. Ingat, DM bukan komen di sini. Kamu DM ke Instagramnya @officialgarasi. Nanti tim Garasi bakalan ngehubungin kamu kalau kamu terpilih menjadi pemenangnya. Pertanyaannya gampang banget. Jadi ini jawabannya tadi dibahas sama Om Audi sama Om Boy. Part apa yang disarankan oleh tim dari Black Experience saat memulai modifikasi? Ini di awal obrolan kita udah dibahas ya. Iya, udah di-mention banget berapa kali tadi. Udah berapa kali. Terus tadi yang nanya juga untuk pertanyaan yang tadi masuk ke kolom komentar juga udah ada yang nanya, apa nih kira-kira part yang disarankan oleh teman-teman dari tim Black Experience saat memulai memodifikasi yang
Ini kalau dikasih clue-nya kelihatan langsung gitu ya. Ya, kalau orang ngeliat tuh langsung kelihatan gitu. Nah, kalau udah tahu kira-kira jawabannya apa, sekali lagi langsung DM aja ke @officialgarasi ya. DM langsung sekarang juga. Nanti kalau kamu terpilih, tim dari Official Garasi bakalan menghubungi kamu ya. Itu dia. Oke, kalau gitu waktunya udah habis ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang tadi udah nanya. Tadi sebenarnya udah ada pertanyaan beberapa, cuman karena waktunya udah mepet, jadi gak apa-apa lah ya, kita udahi saja. Mungkin kita bisa ketemu di segmen selanjutnya. Kalau gitu mungkin untuk terakhir aja nih Om Boy dan juga Om Audi kasih inilah tips-tips atau mungkin closing statement dari pertemuan kita malam hari ini. Silakan mungkin dari Om Audi duluan. Oke, jadi closing statement soal modifikasi. Modifikasi itu sebenarnya sebuah hal yang kalau menurut gue sih menyenangkan ya. Gitu. Jadi apapun lo untuk modifikasi, balik lagi kayak tadi, sesuaikan dengan apa yang kita bisa gitu. Dan kadang-kadang orang terlalu berpikir, aduh masa cuma gini doang sih gue modifikasi nih. Justru yang menyenangkan dari modifikasi itu adalah step-stepnya. Sekarang gue baru bisa ganti ini, nanti bisa ganti ini, atau kasarannya, waduh gue belum bisa beli yang original nih sekarang. Tapi itu step-step itu sebenarnya menyenangkan. Bahkan gue pribadi pun dulu juga startnya dari membeli barang replika juga. Iya. Dan semua ada story-nya pasti. Ada story-nya gitu. Jadi nikmatin aja prosesnya gitu. Dan itu sebenarnya juga ya sebuah hobi yang istilahnya positif lah. Iya. Gitu. Jadi jangan berkecil hati. Terus juga kalau mau mulai modifikasi mulai aja, nggak apa-apa gitu. Dan banyak rekan-rekan juga yang pasti bakal bisa dapat pertemanan lah dari modifikasi mobil ini kok. Iya. Oke, jadi nikmati setiap prosesnya ya. Betul. Jangan dipaksakan tadi kalau kata Om Audi nih. Om Boy, silakan. Kalau dari gue sih sebenarnya intinya itu aja. Disiplin aja sama apa yang lu mau. Pastikan bahwa lu tidak tergoda dengan bisikan-bisikan maut. Susah tapi kalau itu gocekan bisikan, karena ketika lu punya niat modif, itu semua auranya akan nyerang lu semua. Dari aura pedagang, penipu, beneran. Itu aura pedagang pun, yang punya kepentingan pasti akan nempelin semua. Iya sih, karena dia pengen dapat cuan dari situ. Betul. Ya kalau lu udah punya disiplin, enggak, gue ininya gini segala macam. Jadi kalau misalnya ya belajar juga kan mau apa yang akan kita bangun kan, sebenarnya itu kan bagus. Jadi kalau kita udah disiplin dengan konsepnya segala macam, gue rasa sih jauh dari kata kecewa ya menurut gue ya. Dan pilih juga bengkel yang rekomen lah, rajin-rajin baca, mungkin lihat di Garasi ID mungkin ada infonya kan segala macam gitu, lihat di situ segala macam, nanti akan ketahuan kok, ini ternyata ini bisa nih, begini segala macam. Jadi ya ini jangan sampai, ya pintar-pintar lah kita gitu. Sama sering sharing juga kali ya. Nah, betul. Sama yang udah berpengalaman, jadi biar tidak tertipu gitu dia. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Om Boy, Om Audi. Terima kasih udah bagi-bagi info, dan juga ini informatif sekali lah pokoknya malam hari ini, terutama buat sahabat Garasi yang mau memulai untuk memodifikasi ya. Tapi benar tadi yang dibilang sama Om Boy ya, kalau sahabat Garasi pengen tahu info-info seputaran otomotif lah yang pasti, jangan lupa kamu untuk follow sosial media garasi.id, ada Instagram, Facebook, dan Twitter di @officialgarasi, atau bisa di Instagram e-katalog mobilnya di @pilihangarasi. YouTube kita ada di garasi.id, dan jangan lupa nih buat Black Experience, kamu follow juga Instagram dan YouTube Black Experience di Black Experience, itu dia ya. Kalau gitu, waktunya sekarang Laras Tahira mohon pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.